Jadi teman-teman, ada tips dari saya untuk membuat esai. Yang pertama adalah menentukan topik. Kaitannya dengan topik ini, hendaknya bisa dipilih berdasarkan latar belakang keilmuan teman-teman. Karena teman-teman yang berlatar belakang pendidikan belum tentu cocok untuk menulis tema-tema atau topik yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Begitu pula teman-teman yang berhubungan dengan bidang ekonomi belum tentu cocok untuk menulis tema-tema yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Atau mereka yang berlatar belakang Islamic Studies belum tentu cocok untuk menulis tema-tema yang berhubungan dengan bidang politik misalnya, dan seterusnya. Jadi tentukan dulu topik yang akan teman-teman tulis, dan esai ini yang akan teman-teman tulis ini hendaknya bisa menyesuaikan dengan latar belakang keilmuan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membuat kerangka daripada esai yang akan teman-teman buat. Kaitannya dengan kerangka esai yang akan teman-teman buat ini, biasanya saya membuatnya berdasarkan 3 pertanyaan yang saya susun. Yang pertama adalah bagaimana, how. Jadi ketika teman-teman ingin menulis esai, maka pertanyaan yang pertama yang mesti teman-teman carikan jawabannya adalah bagaimana, how. Nah, saya ambil contoh misalnya tentang kekerasan di sekolah. Nah, ketika teman-teman tadi sudah berhasil untuk mengungkapkan bagaimana sih angka kekerasan di sekolah itu, berdasarkan data-data, berdasarkan respon publik, misalnya apakah itu tadi saya sebut ahli-ahli atau katakan netizen atau siapapun itu, masuk pemerintah ya, bagaimana pemerintah menanggapi maraknya angka kekerasan di sekolah itu tadi. Nah, atau mungkin misalnya bagaimana respon media ketika kekerasan itu terjadi. Pertanyaan berikutnya yang penting untuk teman-teman bahas adalah mengapa, why? Mengapa kekerasan di sekolah itu bisa terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar yang mesti teman-teman jawab, karena ketika kekerasan terjadi tentu ada penyebabnya, jadi tidak ujuk-ujuk kekerasan itu terjadi. Pertanyaan tentang mengapa kekerasan terjadi ini tentu membutuhkan wawasan, jam terbang teman-teman membaca buku-buku, kemudian penguasaan teman-teman terhadap teori-teori. Sambil contoh misalnya, ketika saya melakukan analisis terhadap kekerasan di sekolah terjadi, saya bisa saja menggunakan teori habitusnya Bourdieu. Bourdieu mengatakan habitus kali modal plus ranah sama dengan praktik sosial. Pada konteks ini misalnya, kenapa kekerasan terjadi? Itu bisa jadi itu karena habitus. Nah, bagaimana habitus itu sendiri terkondisikan karena adanya disposisi-disposisi. Nah, kemudian bisa pula kekerasan itu terjadi itu karena kekerasan memang dianggap sebagai sebuah modal, sesuatu hal yang demikian dihargai katakan dalam tanda kutip itu di kalangan siswa, atau kalau misalnya pelaku kekerasannya adalah guru, maka kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang positif bagi guru itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui, kekerasan itu hampir bisa dikatakan menyatu dalam disiplin sekolah, biasanya seperti itu. Nah, sehingga guru mengatakan bahwa kekerasan mereka lakukan itu atas alasan untuk penegakan moral, untuk menegakkan disiplin dan semacamnya. Itu salah satu teori. Kemudian kita bisa juga menggunakan